Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas materi menyelesaikan masalah terkait persamaan lingkaran. Ini adalah pembahasan yang keempat atau video yang keempat terkait persamaan lingkaran. Pada 3 video sebelumnya kita sudah membahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, kemudian persamaan dalam bentuk baku, dan persamaan dalam bentuk umum. Nah, di pembahasan ini nanti kita akan menggunakan semua yang telah kita pelajari sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan persamaan lingkaran. Nah, sebelumnya kita akan review kembali materi persamaan lingkaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Sini persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran. Nah, yang lalu itu ada 3 yang kita sudah bahas. Yang pertama yang bentuk dasar. Bentuk dasar ini yang berpusat di titik 0,0 ya. Pusatnya 0,0. Bentuknya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini yang paling dasar. Kemudian yang kedua ada bentuk baku. Ya, yang berpusat di titik A, B. Bentuknya adalah x dikurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah bentuk umum ya. Bentuk umum. Bentuknya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, yang ini untuk menentukan pusatnya cukup kita lihat koefisien dari x dan y ya. Ini pusatnya adalah min a per 2, b, min b per 2. Jari-jarinya kita gunakan rumus. Ini kita pangkat 2 semua, jadi a kuadrat per 4 tambah b kuadrat per 4 dikurangi c. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, sekarang kita akan membahas beberapa permasalahan terkait dengan persamaan lingkaran. Contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P1, negatif 4 dan titik Q negatif 3,2. Nah, di soal ini tidak diketahui titik pusat lingkaran dan juga tidak diketahui jari-jari lingkaran. Informasi yang ada di soal bahwa lingkaran ini mempunyai diameter yang menghubungkan titik P1, negatif 4 dan Q negatif 3,2. Jadi kalau kita buat ilustrasi seperti ini ya. Kita buat lingkaran seperti ini misalnya. Lalu kita buat diameternya. Sini seperti ini misalnya ya. Nah, di sini titik P1, negatif 4 ya kira-kira di sini. Karena dia di kuadran keempat ya. Jadi agak di bawah sini. 1, negatif 4. Kemudian titik Q negatif 3,2. Ya, sekitar kuadran kedua nih. Nah, inilah diameternya. Berarti kita perlu mencari titik pusatnya terlebih dahulu nih. Pusat lingkaran di sini. Ya, ini kita tidak tahu. Dan ini tentu akan sama panjang. Ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, kita ingat kita bisa menentukan titik tertentu ya dari 2 titik yang diketahui. Ya, ada 3 titik yang segaris dengan menggunakan perbandingan. Karena ini panjangnya sama, ini R, berarti tentu perbandingannya bisa kita ambil 1 banding 1 ya. Perbandingannya 1 banding 1. Karena sama panjang. Sehingga titik pusat ini bisa kita cari dengan mudah ya. Titik pusat lingkaran. Kita gunakan perbandingan 1 banding 1 saja. Itu adalah, ini sama dengan ya. Kita jumlahkan antara X dengan X ya. Negatif 3 ditambah 1 itu dibagi 2. Ini kan perbandingannya 1 banding 1 ya. Jadi tambah 1 tambah 1, 2. Kemudian yang kedua untuk Y-nya kita jumlahkan juga. 2 ditambah negatif 4 dibagi 2. Nah, ini perbandingan seperti ini juga sudah pernah dibahas di materi perbandingan pada vektor. Nah, sekarang kita bisa tentukan titik pusatnya. Negatif 3 tambah 1 itu negatif 2 ya. Berarti negatif 2 dibagi 2 sini. Ini 2 tambah min 4 juga negatif 2 dibagi 2. Sehingga kita peroleh titik pusatnya adalah negatif 1, negatif 1. Inilah pusat lingkaran. Nah,
ketika pusat lingkaran sudah ditentukan, maka kita bisa menyusun persamaan lingkarannya. Ya, kita gunakan bentuk baku ya. Persamaan lingkaran sekarang kita bisa tentukan. Dengan pusat ini ya. Dengan pusat min 1, min 1 itu adalah X dikurang min 1 kan jadi tambah ya. Tambah 1 kuadrat. Ditambah Y dikurangi negatif 1 juga tambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang gimana cara mencari R? Nah, ini kita bisa memilih salah satu titik yang ada di sini antara P dan Q. Ini kan dilalui oleh lingkaran ya. Bisa P, bisa Q. Dilalui oleh lingkarannya. Misalnya kita pakai titik P. Titik P itu 1, negatif 4 dilalui oleh lingkaran, maka kita substitusi ke persamaan lingkaran. Ya, kita peroleh sehingga diperoleh jari-jari nanti ya. Ini 1 ditambah 1 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti negatif 4 ditambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini 2 kuadrat jadinya 4. Ini negatif 4 tambah 1 itu negatif 3 dipangkat 2 jadinya 9 ya. Sehingga sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 13. Dengan demikian kita bisa menentukan persamaan lingkaran ya sekarang. Jadi persamaan lingkarannya adalah ini X tambah 1 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 13. R kuadrat 13. Inilah persamaan lingkaran yang mana diameternya adalah garis yang menghubungkan, ruas garis yang menghubungkan titik P 1, negatif 4 dan titik Q negatif 3,2. Ini salah satu cara saja ya. Kita bisa menggunakan cara yang lain dengan cara menghitung panjang jari-jarinya. Ya, menghitung panjang jari-jarinya bisa dengan mencari jarak antara P dan Q, lalu kita bagi 2, itulah jari-jarinya. Adapun titik pusatnya tetap kita bisa tentukan dengan menggunakan perbandingan seperti ini. Oke, ini contoh yang pertama. Berikutnya kita akan memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang sepusat. Sepusat dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat, ini sepusat ya, konsentris. Sepusat dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y kurang 17. Dan menyinggung garis. Nah, ini menyinggung garis lagi nih. 3X kurang 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Karena pusatnya sama, berarti kita bisa menggunakan pusat lingkaran ini untuk menentukan pusat lingkaran yang akan kita cari. Ya. Jadi lingkaran yang pertama kita tuliskan dulu. Misalnya ini lingkaran yang kita cari, anggaplah L1 ya. Sementara ini L2 misalnya. Oke. L2 itu persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y dikurang 17 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa menentukan pusat dari lingkaran L2. Ya, untuk menentukan pusatnya kita hanya memperhatikan koefisien X dan koefisien Y yang ini ya. Jadi pusat lingkaran L2 itu adalah negatif 4 dibagi negatif 2. Kemudian 6 dibagi negatif 2. Nah, ini kita peroleh pusatnya adalah 2, negatif 3. Nah, karena dia sepusat, berarti tentu untuk L1 nanti, pusat L1 juga adalah 2, negatif 3. Sama ya, sama. Nah, sekarang kalau kita buat ilustrasinya, lingkaran L1 ini pusatnya 2, negatif 3, itu menyinggung sebuah garis. Menyinggung sebuah garis. Ya, kalau kita buat ya, ada lingkaran di sini misalnya yang berpusat di titik 2, negatif 3. Ya, ini L1 ya. Kemudian dia menyinggung sebuah garis. Nah, kita gambar garisnya di sini. Garisnya adalah 3X kurang 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini sudah pernah kita bahas contohnya di video sebelumnya. Di sini berarti ada titik singgung, sehingga kita bisa menemukan jari-jarinya. Ini adalah jarak antara titik singgung dan titik pusat, itu adalah jari-jari. Ya, di sini siku-siku ya. Ini jari-jari. Nah, gimana menentukan jari-jari? Sudah kita bahas juga ya rumus-rumusnya pada video-video sebelumnya.
Silakan disimak kembali video yang pertama dan yang kedua. Untuk mencari jari-jari adalah nilai mutlak dari titik pusat ini 2,-3, kita substitusi saja ke persamaan garis ya. Jadi mudah itu mengingatnya. Substitusi ke persamaan garis itu adalah pembilangnya 3 dikali 2 dikurangi 4 dikali -3 ditambah 7. Dibagi, nah ini koefisien dari X dan Y berpangkat 2. 3 kuadrat ditambah -4 kuadrat. Nah ini kita hitung berapa nih? 6 ditambah 12 ditambah 7 ya. Yang di bawah ini 9 ditambah 16. Oke, di sini kita punya nilai R berapa? Ini 18 tambah 7, 25. Nilai mutlak 25 tetap 25 sini. 9 tambah 16, 25. Ya, ini 16 ya. Akar 25 itu 5. Nah, berarti 25 bagi 5, ini kita dapatkan 5. Sekarang sudah ada pusatnya, 2,-3. Dan kita punya jari-jari 5. Sehingga kita bisa nyusun persamaannya. Jadi persamaan lingkaran adalah, kita tentunya lebih mudah menyusun dalam bentuk baku ya. X dikurangi pusatnya 2, situ X kurang 2 kuadrat. Ditambah Y, di sini dikurangi -3, berarti tambah 3 ya. Sama dengan 5 kuadrat. R kuadrat. Berarti X kurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Inilah persamaan lingkaran yang kita cari. Kalau kita ingin ubah menjadi bentuk umum, ya kita uraikan saja. Sehingga nanti kita bisa peroleh bentuk umumnya ya. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk umum, tentunya kita peroleh seperti ini. X kuadrat, kemudian ini ya, Y kuadrat. Dilanjutkan dengan ini, X dikali -2 dikali 2 itu jadinya -4X. Ini Y dikali 3, 3Y dikali 2, 6Y. Nah, di sini kita punya berapa? 2 pangkat 2, 4 ya. Sini 3 pangkat 2, 9. Ini 13. 13 dikurang 25 berarti -12. Sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya kalau kita nyatakan dalam bentuk umum. Oke. Berikutnya contoh yang ketiga. Diketahui ada lingkaran L1, persamaannya 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 4x ditambah 3py kurang 30 sama dengan 0. Lingkaran ini melalui titik -2,1. -2,1. Kemudian yang kita akan cari persamaan lingkaran yang lain yang sepusat dengan L1. Nah, ini sama lagi ya, kasusnya tadi. Sepusat ya, konsentris. Dengan panjang jari-jari 2 kali L1. Nah, berarti tentu kita butuh pusat dari lingkaran tersebut dan juga jari-jarinya. Dari sini kita akan cari, kita butuh pusat dari L1 dan kita juga mau cari R-nya berapa itu, L1. Kalau ini ada, maka nanti kita bisa menyusun persamaan lingkaran yang kedua. Ini kita bagi dulu ya. Oke. Yang pertama kita akan tuliskan L1 kembali di sini. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 4x ditambah 3py dikurangi 30 sama dengan 0. Ini adalah lingkaran L1. Nah, sekarang lingkaran L1 ini melalui titik -2,1 ya. Melalui titik -2,1. Berarti ini bisa kita substitusi ke lingkaran. Sehingga kita peroleh, kita masukkan di sini ya. 2 dikali -2 kuadrat ditambah 2 dikali 1 kuadrat kurangi 4 dikali -2 ditambah 3p dikali 1 dikurang 30 sama dengan 0. Nah, -2 kuadrat itu 4 ya. 4 dikali 2 8. 1 kuadrat 1 dikali 2 jadinya 2 nih. Ini -4 dikali -2 jadi positif 8. 3p dikali 1 tetap 3p dikurang 30 sama dengan 0. 8 tambah 2, 10, 18. 18 dikurang 30, kita dapat -12 ya. Ditambah 3p sama dengan 0. Nah, berarti 3p sama dengan 12. Berarti p-nya adalah 4. Nah, setelah ini kita peroleh 4,
kita bisa substitusi kembali ke persamaan ini. Ya, sehingga kita nanti mudah menentukan titik pusat dan jari-jarinya. Berarti L1 itu persamaannya adalah 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 4x ditambah berapa nih? 3pp-nya 4 nih. Berarti 3 kali 4, 12 ya. 12y dikurang 30 sama dengan 0. Nah, L1 ini perlu kita ubah. Kita perlu ubah sehingga bentuknya menjadi bentuk umum ya. Dengan koefisien x kuadrat dan y kuadrat itu 1. Berarti kita perlu bagi 2 nih. Ini perlu kita bagi 2 semuanya. Ya, saya tulis ini lagi nih. L1 itu adalah x kuadrat, kita bagi 2 ya. Ditambah y kuadrat dikurangi negatif 4 dibagi 2 jadi kurang 2x, 12 bagi 2 jadi 6y, dikurang 15 sama dengan 0. Inilah L1. Nah, sekarang kita bisa cari pusatnya ya. Pusat L1 itu kan sama dengan L2 ya. Karena konsentris. Sepusat ya kan. Berarti pusatnya berapa? Kita hanya memperhatikan nih. Untuk mencari pusat seperti biasanya kita hanya memperhatikan koefisien dari x dan y. Berarti pusatnya adalah negatif 2 dibagi negatif 2. Kemudian 6 dibagi negatif 2. Nah, ini kita peroleh pusatnya adalah 1, negatif 3. Ini pusat lingkaran. Kemudian jari-jari L1 ya. Berarti jari-jari L1 itu kita beri nama R1 ya. Ini sama dengan akar dari, ingat kita tinggal gunakan titik pusat ya. Ini saja ya. 1 kuadrat ditambah ini juga negatif 3 kuadrat dikurangi C. C-nya berapa? Nih, negatif 15. Kurang 15. Jadi kita peroleh 1 ditambah berapa nih? Negatif 3 kuadrat berarti 9 ya. Ditambah 15. Nah, ini berarti 10, 15, 25. Nah, berarti akar 25 adalah 5. Ini adalah R1. Nah, di soal ini kita ketahui jari-jari lingkaran yang akan kita cari 2 kali dari jari-jari L1. Berarti lingkaran yang akan kita cari itu kita namakan L2 lah ya. Lingkaran L2 itu jari-jarinya ya R2-nya adalah 2 dikali 5. Berarti 10 ya. Nah, sudah ada ya R2 10, kemudian pusatnya P2, kita beri nama pusatnya ya, itu 1, negatif 3. Jadi persamaannya kita bisa susun di sini. Persamaan lingkaran adalah kita gunakan bentuk bagus saja. X dikurangi titik pusat ya, X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y, ini dikurangi negatif 3 berarti ditambah 3 kuadrat sama dengan jari-jarinya kuadrat ya, 10 kuadrat. Atau X kurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 100. Inilah persamaan lingkaran yang dimaksud. Berikutnya contoh yang keempat. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis. Wah, ini agak lain ya soalnya. Pusatnya terletak pada garis 2x dikurangi 4y dikurang 4 sama dengan 0. Serta menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y negatif. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Menyinggung sumbu koordinat. Di sumbu x negatif dan sumbu y negatif. Berarti di kuadran ketiga ya. Posisinya di kuadran ketiga. Nah, pertama tentu kita akan melihat dulu ini. Pusatnya ada di sini ya. Pusat lingkarannya ada di sini. Kita misalkan. Misalkan pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu A, B. Nah, karena pusat lingkaran terletak pada garis, tentu bisa kita substitusi ke garis, ya, karena pusat lingkaran terletak pada garis. Nah, A, B terletak pada garis, 2x kurang 4y kurang 4 sama dengan 0, ya. Sehingga apa yang terjadi nih? Sehingga kita peroleh, ini kita bisa substitusi ya. Kita peroleh 2A dikurangi 4A. Ini 2A dikurangi 4B ya. Kita ganti ya.
X-nya diganti A, Y-nya diganti B, dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini yang kita peroleh pertama nih. Nah, berikutnya kita buat sedikit ilustrasi ya dari lingkaran ini, sehingga memudahkan kita menentukan unsur-unsur yang lainnya. Biasanya dengan sketsa, dengan gambar itu lebih mudah. Kita akan buat sebuah lingkaran. Ya, saya akan gunakan warna yang lain, warna hitam nih. Lingkaran, oke, yang pusatnya di A, B. Ya, karena sudah kita misalkan pusatnya A, B. Ini A, B. Diketahui lingkaran ini menyinggung sumbu X negatif ya, seperti di sini ya. Kita buat waduh nggak pas nih. Kita buat ulang garisnya. Nah, kemudian juga menyinggung sumbu Y negatif. Sini ya. Oke, seperti ini kira-kira. Di sini titik O. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Posisinya di kuadran ketiga. Nah, sekarang karena ini menyinggung, berarti kita dengan mudah bisa menentukan jari-jari ya. Di sini ada titik singgung. Kita buat titik singgung ya. Di sini tentu jari-jari. Dan di sini juga jari-jari. Nah, ini menyinggung ya, ini titik singgungnya. Dan di sini titik singgungnya. Tentu kalau kita lihat ke kanan nih, jari-jarinya adalah di sini A kan? A, sini B. Ya. Berarti jari-jarinya di sini adalah nilai mutlak A. Ya kan? Sedangkan kalau yang ini adalah nilai mutlak B kan, ke atas. Nah, tentu kita harus tahu bahwa jari-jari ini sama panjang kan? Ini R ya. Ini R. Nah, kalau gitu kita peroleh apa nih? Kita peroleh jari-jari itu tidak lain adalah nilai mutlak A dan juga sama dengan nilai mutlak B. Dengan demikian, ini kita simpulkan berarti A-nya sama dengan B akibatnya. Ya. Karena jari-jarinya nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B, berarti kesimpulannya A sama dengan B. Nah, ini kita bisa gunakan untuk ke sini ya, substitusi ke sini. Sehingga kalau ini kita lanjut ya, kita lanjutkan lagi ke sini. 2A dikurang 4B itu dikurang 4 sama dengan 0. Sekarang kita peroleh apa? Di sini A dan B sama, berarti kita ganti saja 2A. Ini kita ganti kurang 4A dikurang 4 sama dengan 0. Berarti berapa nih? Negatif 2A ini sama dengan 4. Berarti A-nya kita peroleh negatif 2. Nah, kita sudah peroleh ya A-nya. Berarti titik pusat lingkaran yang kita mau cari, pusat lingkarannya adalah negatif 2, negatif 2. Sedangkan jari-jarinya, ya, R tentu nilai mutlak negatif 2, berarti kita peroleh 2. Sehingga dengan mudah kita tentukan persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkarannya, ya, persamaan lingkaran adalah kita bentuk bagus saja ya. X dikurangi negatif 2, berarti X ditambah 2 kuadrat. Ditambah ini Y dikurangi negatif 2 lagi, berarti Y tambah 2 kuadrat. Sama dengan jari-jari kuadrat, 2 kuadrat. Atau X tambah 2 kuadrat, Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, inilah persamaan lingkaran yang mana titik pusatnya terletak pada garis 2X kurang 4Y kurang 4 sama dengan 0. Dan dia menyinggung sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Oke. Berikutnya, contoh yang kelima, diketahui titik pusat 3 lingkaran terletak segaris. Ya, seperti pada gambar ini. Terletak segaris titik pusatnya. Persamaan lingkaran L1 ini ada diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X kurang 2Y tambah 8. Ini untuk L1. Dan kemudian L3, yang ini L3. Ya. Yang dicari tentukan persamaan L2. Nah, ini kita bagi dulu ya tempatnya, biar memudahkan untuk mengerjakan soal ini. Oke, yang pertama, kita bisa menentukan unsur-unsur dari lingkaran L1 dan L3. Kita akan cari pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa ya. Nah, sekarang untuk L1, kita akan cari dulu pusatnya ya. Pusatnya kita beri nama P1 saja ya. Ini P1, ini P3, nah ini P2 nih pusat.
Nanti ini kita beri nama R1, sedangkan ini R3. Nah, untuk P1, mencari pusatnya cukup kita memperhatikan persamaan L1 pada bagian 8X dikurang 2Y. Ya, ini saja ya, koefisien dari X dan Y untuk menentukan pusat lingkaran. Kita bagi negatif 2. Jadi 8 dibagi negatif 2, negatif 2 dibagi negatif 2. Nah, ini kita peroleh titik pusatnya adalah negatif 4,1. Nah, kemudian untuk jari-jarinya, R1 ini akar dari, ini kita pangkat 2 ya. Jangan lupa rumusnya ya. Ini titik pusatnya di pangkat 2. Negatif 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi C. C-nya adalah 8. Kurang 8 sini. Ini kita peroleh 16 ditambah 1 dikurang 8. 17 kurang 8 berarti 9 ya. Akar 9 sama dengan 3. Nah, ini kita sudah temukan di sini titik negatif 4,1 dan panjangnya adalah 3 jari-jarinya. Nah, kemudian untuk lingkaran L3 ya, kita akan cari juga pusatnya P3. Persamaannya ini, L3S kuadrat tambah Y kuadrat dikurang. Nah, ini supaya tidak membingungkan, ini saya coret saja, saya pindahkan ke sini ya. Kurang. Nah, ini yang kita perhatikan untuk menentukan pusatnya. Berarti negatif 12 dibagi negatif 2, negatif 2 bagi negatif 2. Nah, kita peroleh pusatnya adalah 6,1. Nah, dari sini 6,1 ya. Berikutnya untuk jari-jarinya R3 kita cari sama caranya. Ini kita pangkat 2, 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi C. C-nya berapa? C-nya 28. Nah, ini 36 tambah 1 ya, 37 ya. Ini 36, ini 1, 37, 37 kurang 28, 9 berarti ya. Berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, ternyata jari-jarinya sama, ini juga 3. Ini sama panjang nih. Ya, sini. Nah, karena ini P2 tentu sama panjang nanti ya. Ini juga sama kan. Untuk R2 ini R2 juga R2 kan. Berarti sama panjang. Nah, berikutnya kita akan mencari pusat dari lingkaran L2 ya. Berarti P2 dan juga jari-jari dari lingkaran L2. Jadi yang kita akan cari berikutnya adalah untuk lingkaran L2. Ini kita akan mencari jari-jarinya berapa. Kemudian pusatnya juga. Yang pertama kita akan mencari jari-jari dari L2 ya. Untuk mencari jari-jari dari L2, kita perlu mengetahui jarak antara dua pusat lingkaran ini. P1 ke P3. Kita hitung dulu ya, P1, P3 jaraknya. Berarti jarak antara dua titik pusat tersebut. Ini bisa kita gunakan 6 dikurangi negatif 4. Jarak antara dua titik ya, kuadrat. Ditambah 1 dikurang 1 kuadrat. Nah, ini kan 10 ya. 10 kuadrat ditambah 0 nih. Akar dari 10 kuadrat berarti 10. Nah, inilah P1, P3. Nah, karena ini 10 ya, ini 3, ini 3, 6 kan. Berarti sini tentunya sisanya tinggal 4 ya. Kita bagi 2, berarti 2 sini. Oke, P1, P3 kan 10. Ya, sehingga kita bisa tentukan diameter dari lingkaran L2 itu ya. Diameter D2 kita beri nama ya, misalnya diameternya itu kan berarti 10 ya. P1 P3 dikurangi R1 dikurangi R3 kan. 10 dikurangi 3 dikurangi 3 ini kan diperoleh 4. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameternya, setengah dari diameter dari D2 ya. Berarti setengah dari 4. Nah, kita peroleh 2. Nah, kemudian kita akan menentukan pusat dari lingkaran L2 nih, pusat. Nah, karena ini sama kan, sama ini ya. Ini jaraknya sama ke sini ya, 5, ini juga 5. Berarti kita bisa gunakan perbandingan. Perbandingannya tentu karena sama, kita gunakan ya perbandingan 1:1 saja. Sehingga pusat P2 itu kita bisa cari dengan mudah ya. Seperti contoh yang pertama tadi. Tinggal kita jumlahkan negatif 4 ditambah 6 dibagi 2, 1 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini pusatnya kita temukan negatif 4 tambah 6, 2, 2 bagi 2, 1. Ini 2 dibagi 2 juga 1. Inilah pusat lingkaran L2. Jadi pusatnya sudah ada dan jari-jarinya 2. Sehingga persamaan lingkarannya bisa kita susun ya. Persamaan lingkaran L2 adalah
Dalam bentuk baku berarti X dikurang 1 kuadrat, ini pusatnya, ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Jadi, X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 4. Inilah persamaan lingkaran dari L2. Kalau mau dinyatakan dalam bentuk umum ya kita tinggal uraikan. Oke, demikianlah pembahasan kita. Ada 5 contoh soal masalah yang terkait dengan persamaan lingkaran. Semoga ini bisa kita pahami. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, ya, like dan subscribe, serta bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.